Cina itu kita harus definisikan kayak bilang Yahudi loh, karena pelit itu kan. Ya. Nah, Cina itu mereka yang serakah di bidang ekonomi. Biarpun kulitnya coklat ya Cina itu menurut saya. Setuju. Jadi Cina itu harus jadikan idiom saja, bukan genetik dan segala macam itu nggak usah. Orang miskin ribut-ribut ya kan, berantem. Sementara yang di atas tambang kita dibagi antara mereka, ya kan. Apa import ini, ekspor ini semua dikuasain mereka. Pernah nggak kita omongin itu? Ya, kenapa kita bikin kadrun sama cebong? Nah, makanya kalau Pak Jokowi mau dibilang sukses ya dalam kepemimpinan negeri ini, satu nanti kelemahan yang ditagih, ya kan? Karena siapapun yang bisa di-impeach ya hanya satu, kalau melanggar Undang-Undang 45 kan, ya itu nggak sama Pancasila. Betul. Nah, kalau amanat Undang-Undang 45 pasal 33 tidak dilaksanakan dan sengaja tidak dicuekin aja, itu kan pelanggaran, ya. Nah, kalau rakyat nanti kita sadar. Saya dulu prihatin Mas Eros, film laku, kok bisa diturunin? Ternyata saya baru tahu ada mafianya, importir film yang mafia. Bioskopnya bilang, gua kalau nggak turunin film ini, Lius, besok gua nggak dapet film lagi, jadi gudang nih bioskop. Nah, waktu itu kita berontak, kita marah. Tapi gini Fios ya, saya mau lurusin dulu nih. Tadi ingat nggak kamu bilang Cina? Saya mau lurusin sekarang. Nggak ada itu, kamu tuh Indonesia, jangan bilang Cina lagi. Saya coba koreksi total nih ya. Pemahaman mengenai pribumi. Ini kan tawaran, ini kan saya kasih tawaran. Kapan dong teman-teman yang katanya dari darah Tionghoa ini menjadi Indonesia kalau dicinain terus? Iya. Nah, makanya berhenti dibilang Cina. Kayak kamu, si Lim segala itu, Alvin Lim, ya, itu Indonesia. Aduh, terima kasih. Cina itu kita harus definisikan kayak bilang Yahudi loh, karena pelit itu kan. Nah, Cina itu mereka yang serakah di bidang ekonomi. Biarpun kulitnya coklat ya Cina itu menurut saya. Setuju. Jadi Cina itu harus jadikan idiom saja, bukan genetik dan segala macam itu nggak usah ya. Jadi kita jadikan di social language kita roban, ini tawaran ya. Setuju. Jadi jangan nanti kapan, emangnya kamu waktu lahir minta saya mau lahir dari rahimnya si A, si B, si C, kan enggak bisa. Nah, jadi ini juga penting ya buat kita semua. Jangan mentang-mentang itu ngelihat kelakuan yang nggak beres itu. Si Cina itu, ingetin ya, bilang Cina itu, yang brengsek-brengsek itu namanya Cina tuh. Ini sih Indonesia, ya kan? Setuju, terima kasih. Iya, Alvin Lim itu Indonesia, Kue Kian di Indonesia. Tapi yang para konglomerat Dajjal itu Cina tuh, ya kan? Ya. Jadi yang Indonesia, tapi juga Cina itu banyak. Ya. Pekerjaan Cina sekarang sudah bukan lagi genetik dan darah atau kulit atau mata gitu ya. Jadi itulah yang saya ajak, coba kita akhiri ini. Pendekatan yang Cina sehingga itu rasialis, sudah ya. Nah, untuk menetralkan itu, kapan dong jadi Indonesia? Kenapa tiba-tiba kalau suku lain, dari ras lain ya, sejak lahir udah langsung Indonesia aja? Kenapa kita tidak berlakukan sama? Walaupun ada catatan sejarah. Tapi bangsa kita muter bersejarah sama sejarah. Kalau sekarang segelintir orang-orang yang namanya Cina itu menguasai perumahan Indonesia, yang salah kan para pejabat di kita. Ya, kalau mereka pedagang, kalau bisa negara pun dijual gitu. Nah, penjaga negara ini yang namanya pemerintah, itu yang seharusnya kita pertanyakan, kenapa mereka bisa begitu? Sama, saya udah sama. Tapi memang ada keprihatinan ya, Bung Eros ya. Keprihatinannya kalau saya dibilang Cina, saya udah kebal, karena rasa saya Indonesia. Lu mau ngomong apa terserah lu dah. Pokoknya gua mengabdi. Nah, aneh lagi. Tiba-tiba sekarang saya dibilang kadrun. Kadal gurun gitu. Nah, dari mana? Tapi artinya ini ada yang salah. Dalam bermasyarakat kita itu, kalau yang beda pandangan politik, stempelnya seenak-enak. Dan maki-makinya. Bukan gini, kita kan gini loh, kita kan belajar dari sejarah. Nggak usah bingung. Ini gampang kok menandainya. Kita ini emang disuruh ribut terus.
supaya biar kalau rakyat di bawah ribut, bagi-bagi kue di atas tuh nggak kelihatan, nggak tersinggung. Jadi kepada rakyat Indonesia, jangan mau dipecah-pecah jadi kadrun sama cebong, dan kita selalu berhadapan orang miskin ribut-ribut ya kan, berantem. Sementara yang di atas, tambang kita di bagian mereka, ya kan, apa import ini, ekspor ini semua dikuasain mereka. Pernah nggak kita omongin gitu, ya? Kenapa kita ribut kadrun sama cebong? Tanya dong. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pernah nggak dijalankan? Betul. Mana hak kita sebagai rakyat menikmati kekayaan negeri ini? Betul. Itu dong, jangan aduh kadrun cebong mau lagi digituin. Dan kita ini mau lagi diadu domba. Harusnya kita bersatu, cebong, para kadrun, bersatulah, lu udah pada miskin lo. Mau juga diadu domba, kan bego, ya kan? Nah, coba bagus. bersatu, kita balik. Hehehe. Kok Indonesia, kekayaan negeri ini hanya dibagi nggak lebih dari 25 orang. Mau tahu siapa-siapa? Nah tolong baca tuh 100 orang terkaya Indonesia. Jadi bukan pengertiannya itu pendekatannya rasis, tidak, ya kan? Ya orang-orang yang brengsek tuh ada di situ, ya tidak semuanya lah, pengusaha yang benar juga ada di situ. Contohnya yang memang menjual dari awal produksi gitu ya, yang langsung ke publik gitu. Tapi kalau yang kayaknya dari tambang, dari import ini, ekspor ini yang dapat license segala gitu. Terus sekarang ini orang-orang hanya bermodalkan itu, sekarang masuk ke panggung politik, ya. Maulah jadi ini, jadi itu, jadi wapres, jadi apa, jadi macam-macam gitu ya. Ini ngeri nih. Nah itu kan ngeri kalau begini caranya. Waduh, ini yang namanya oligarki gitu loh. Jadi sekarang kita perangin para cebong dan para kadrun gitu ya. Yang kita perangin oligarki. Yang namanya cebong sama yang kadrun ini rakyat biasa. Yang dikasih stempel biar pada ribut. Jangan mau ribut. Kita dibohongin, tahu nggak? Supaya apa? Biar mereka bisa baginya itu nggak diributin mereka. Gimana kalau keributan ini ya, ribut tenaga kita dan pikiran kita yang ribut-ribut ini kita alihkan untuk mempersoalkan oligarki, gitu ya. Nanti juga nih 2024 suruh milih presiden, tunggu dulu gitu. Kita suruh milih presiden, nanti presidennya juga tiba-tiba cuma bonekanya oligarki, ya nggak mau dong. Kita tanya nih. Nah sekarang para kadrun dan para cebong, ayo kita bersatu nanya nih, Bapak kalau menjadi presiden berani nggak nih bubarin kerajaan oligarki? Nah itu baru keren. Ya kalau dikit ini dibilang kadrun gitu. Aduh, sedihnya cuma di situ aja saya. Dan rakyat Indonesia tidak menikmati loh ya kekayaan alam bumi apa di bumi ini yang terpendam di bumi sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum itu mana? Nah makanya kalau Pak Jokowi mau dibilang sukses ya dalam kepemimpinan negeri ini, satu nanti kelemahan yang ditagih, ya kan? Karena siapapun yang bisa di-impeach ya hanya satu, kalau melanggar Undang-Undang 45 kan, ya, betul nggak? Sama Pancasila. Betul. Nah, kalau amanat Undang-Undang 45 yang pasal 33 tidak dilaksanakan dan sengaja tidak dicuekin aja, itu kan pelanggaran, ya. Nah, kalau rakyat nanti kita sadar tidak diributin sama kadrun sama cebong, bahwa yang lebih penting itu bagaimana nih masalah itu ya yang jadi persoalan pentingnya. Jadi kita berhentilah ribut-ribut soal cebong ini, tapi nah tadi yang pertanyakan katanya kekayaan bumi negeri ini untuk kita. Mana? Kok dikasihkan ke PT ini? Tanah contohnya juga ya. Yang katanya sekitar Indonesia tanah airku. Tanahnya siapa, airnya siapa, ya kan? Betul. Jadi itu yang harus jadikan perhatian rakyat. Betul. Jadi siapapun yang mengadu domba gitu ya. Nah, sebaliknya juga pada teman-teman yang berbeda agama gitu ya. Cobalah ya. Kita nih rakyat biasa, udah miskinnya sudah nyata gitu ya. Kok masih mau diadu-adu gitu kan. Nah, itu yang saya juga prihatin. Tugas kita nih ya, Dios ya. Ayo kita lakukan penyadaran bahwa hati-hati, kita ini memang disengaja
untuk ribut ini biar bisa dijajah terus-menerus oleh kaum para oligark ini. Itu Tius, makanya kita nggak usah romantis lagi deh, bertanya lagi, kok bisa begini, emang dibikin begini, makanya kita harus lawan. Setuju. Ini Mas, ini sayangnya ya, istana nih lebih demen dengerin kelompok yang buzzer, yang tukang puji-puji Pak Jokowi. Itu gampang tuh buzzer ke istana ketemu Jokowi, gampang. Ketimbang nih orang-orang yang mau kasih pandangan, niatnya baik, sayang Jokowi, kita respect. Gini deh, coba buzzer juga, itu kan teman-teman kita juga. Nah iya. Apa sih yang dikenal sebagai buzzer konon ya, buzzer dicap loh ya, saya bilang dicap. Itu si Armando, Denny JA, terus apa lagi tuh yang rada kayak NU gitu selalu apa namanya lupa saya ya. Ya teman semua lah. Tapi gini lah, saya minta kepada teman-teman saya juga, junior kita juga, cobalah berhentilah. Kenapa selalu memperuncing sih? Setuju. Memperuncing permusuhan antara Kadrun dan Cebong, selalu diperuncing. Maunya apa, ya kan? Cobalah bersadarlah, kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah gitu ya. Jangan gitulah. Coba kita berikan pemahaman ya, pemahaman ke depan, apa yang terbaik buat Indonesia. Top. Diberikan juga contohnya gini, rakyat suruh milih ini, milih figur ini, figur itu, figur anak, itu kan. Pernah nggak kita dengar si figur-figur yang katanya dicalonkan nih, programnya apa sih ke depan? Belum tahu kok, ya. Cuma didesak sampai rakyat tuh ribut, saya memilih yang ini. Mending tahu programnya apa. Tahu nggak kalau dia jadi, berani nggak ngelawan oligarki? Belum tahu. Nah, yang beginian sebenarnya kalau buzzer ya, merubah kontennya ya, untuk lebih berguna ke Indonesia ke depan ya, pasti akan jauh lebih baik ya, daripada mungkin sekarang ya. Saya tahu lah, mungkin ada sejumlah dana gitu ya, yang mungkin diterima. Saya juga nggak menuduh ya, tapi ya mungkin seperti itu, kita bisa pahami. Tapi tolong jangan korbankanlah bangsa ini hanya karena tujuan-tujuan ekonomi sempit itu. Saya yakin kok, saya kenal kok yang dituduh buzzer-buzzer itu. Mereka orang terdidik kok ya, terdidik. Makanya kalau justru karena terdidik itu saya minta kan, supaya lebih melihat persoalan lebih jernih lagi. Bahwa Kadrunnya dan Cebong yang diciptakan itu memang sengaja diciptakan supaya kita selalu berbenturan, sehingga lupa pada tujuan yang lebih penting lagi, kan begitu. Jadi hak-hak rakyat sebagai negara hukum ya, hak-hak rakyat yang contohnya di Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur, lupa semua. Ya, yang diajarin cuma ngafal Pancasila aja, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya sama sekali tidak tercermin itu. Benar. Nah, coba buzzer-buzzer itu bikinlah tausiah kebangsaan. Gitu. Jangan provokasi terus, pokoknya kadrun. Iya. Top. Sampai kamu sendiri bilang kadrun lagi. Iya, bingung saya tuh. Jadi bahaya pokoknya kalau yang mengerti Pak Jokowi sedikit kadrun, itu kan bahaya kan. Jadi tolonglah gitu kepada adik-adikku tercinta, Denny, gitu kan, Armando, ayolah kita mulai sama-sama ya. Terima kasih. Di sini, maksud saya ini cocok nih. Saya lihat ya perlu kita dialog, kita rekam biar semua tahu. Ya, nggak apa-apa kan, saya terbuka kok. Kalau terbuka oke. Saya terbuka kok, terserah. Ya. Cuman jangan maki-maki. Setuju. Silakan kritik Pak Jokowi, polisinya silakan. Cuman saya nggak setuju kalau hujatan fisik lah, terus apalah, ginilah begitu. Saya lihat itu memang sengaja. Bodoh keluar itu kan nggak santun. Bukan, memang ada sengaja juga pihak yang mau kita berantem terus kan. Saya terang-terang bilang ya, yang mimpin ke depan itu, yang memang betul-betul sudah menjiwai betul ini kehidupan bangsa kita,
Jangan yang ujuk-ujuk karena dia punya duit, dia bisa bayar kiri kanan, terus dia punya kuasa. Itu bahaya sekali. Ya ini Orang pinter itu banyak. Iya. Tapi orang yang jiwanya untuk negeri ini, Ya kayak sekarang kan ada tuh satu tokoh yang masih muda itu, wah di mana-mana pengen jadi ketua gitu kan, mau juga jadi calon wakil presiden atau presiden bahkan ya. Saya bilang itu masih muda, perdalam dulu lah ya, pertinggilah kualitas kenegarawanannya, pemahamannya. Tentang tujuan Indonesia merdeka, apa itu Indonesia, apa itu Trisakti, apa itu substansi dari yang namanya preambul Undang-Undang Dasar 45, kan seperti itu. Nah ini gara-gara mentang punya banyak duit, megang satu kedudukan di pemerintahan yang banyak duitnya, langsung deh ya kan. Nah ini kan gak sehat, artinya apa, silahkan aja. Kalau memang kapasitasnya memadai, pasti kita dukung lah. Tapi kalau saya bilang, cobalah tahan diri dulu, ya kan? Coba tahan diri dulu, ya kan? Cobalah sering-sering ya mempertanyakan pada diri sendiri, apa memang sudah pantas? Ya, untuk itu itu. Saya pernah ketemu Pak Surya Paloh juga kira-kira gitu. Beliau pernah ngingetin juga, bukan nggak suka sama figur yang ujuk-ujuk gitu. Ukur diri dulu lah. Iya, setuju lah itu. Itu kira-kira sama tuh statement Surya Paloh sama. Ya pokoknya ginilah, kalau saya ya minta nih, kita kalau selalu terlalu bawel gitu ya, marah-marah terus nggak akan selesai. Ayo deh, kalau kita memang betul mau memperbaiki negeri, ayo bersatu. Ya, ayo kita rapatkan barisan. Siap. Nah, ini yang gimana sporadis, terus ego sektoralnya luar biasa. Bersatu aja nggak bisa, mau ngelawan oligark. Iya. Mereka bersatu loh, ya kan? Pura-puranya berantem. Ya. Tapi kalau udah masalah angka, dia duduk lagi, damai lagi gitu kan. Nah, sementara kita sampai ada bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, kadang-kadang begitu ya. Nah ini tugas kita lah, Lius ya. Oke. Ayo kita sama-sama gimana caranya. Makanya sekali lagi stop merasa bahwa bilang Cina itu nggak ada lagi. Siap. Cina itu hanya mereka. Cina itu para penjahat ekonomi itu kita bilang Cina. Setuju. Seperti kalau kita bilang Yahudi, wah itu orang pelit. Ya. Sama aja. Jadi hanya suatu idiom aja itu. Ya, setuju. Tapi kalau rasnya ras Tionghoa kan. Ya, kan? Dan jadi kapan teman-teman yang sudah dilahirkan dari rahim ibu Cina atau Tionghoa ini jadi Indonesia kalau kita penilainya hanya berdasarkan dari mana rahimnya siapa kamu lahir, kulitnya gimana, matanya sipit apa enggak, itu kan rasialis. Tapi kalau kita ukurannya, pribumi itu adalah yang lahir di Indonesia, yang punya hak menjadi Indonesia, karena apa? Integritas, dedikasi, kesetiaannya itu teruji. Ya nggak ada itu yang namanya Cina lagi. Yang ada di Indonesia. Jadi Lius adalah Indonesia. Terima kasih. Alvin Lim Indonesia. Kuit Ganggi Indonesia. Terima kasih. Perkara namanya Kuit Ganggi ya nggak apa-apa, bapaknya ngasih kan. Nah itulah saya minta kepada teman-teman kita juga, saya yang dilahirkan bukan sebagai etnis Tionghoa gitu, nggak usah merasa lebih hebat lah gitu. Begitu juga teman-teman di etnis Tionghoa gitu ya, jangan mau dikelompokkan. Kalian juga banyak yang susah. Saya tahu di Cingkawang tuh ya kan, banyak itu yang teman-teman kita yang etnis dari Tionghoa tuh melaratnya luar biasa. Hanya segelintir orang, nggak sampai 0,01% dari kalian itu yang kembali pengeruk kekayaan Indonesia. Karena begitulah. Jadi kita kampanye sekarang. Cocok. Terima kasih para pemirsa. Saya ngucapin terima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Perayaan Imlek sudah boleh bebas. Ini nggak lepas dari pemerintahan Ibu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, juga Pak Habibie. Istilah pribumi non pribumi itu Pak Habibie yang
hapus. Dan lebih hebat lagi, ada orang seperti Bung Eros kasih statement yang menyejukkan. Jadi tinggal kita orang Tionghoa berbuatlah untuk negeri. Saya optimis karena tiba-tiba saya ketemu ada orang model Alvin Lim juga. Walaupun salah, sangat Indonesia. Ya, jadi kita teruslah, jangan pernah lelah membangun negeri Indonesia. Terima kasih. Seizin Bung Eros, besok-besok kita boleh lagi di sini. Silakan. Kita panggil. Kalau untuk kebaikan silakan. Orang-orang yang sepaham, bukan hanya protes, tapi kita mau negeri ini maju. Terima kasih, Oke. Bung Eros. Sama-sama.